Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Insya Allah khazanah hari ini akan menambah wawasan Islami Anda. Dan di pagi ini kami akan menyajikan informasi tentang orang-orang yang di akhirat nanti akan hidup abadi bersama Rasulullah SAW di surga. Masuk surga tak hanya impian dan cita-cita kaum muslimin. Meyakini keberadaan surga menjadi bagian dari iman. Surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah seperti halnya gunung, laut, dan seluruh isi bumi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyimpulkan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, surga dan neraka adalah dua makhluk yang kekal, tak akan punah dan binasa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain. Mampu masuk surga berarti menikmati segala bentuk kebahagiaan, sedang tak ada hal lain di neraka selain siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai surga, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Tetapi ada beberapa insan mulia yang tidak hanya diperbolehkan menikmati kenikmatan surga, akan tetapi dijamin akan tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemirsa, siapakah orang-orang yang super beruntung ini sehingga bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga? Dekat dengan Nabi Muhammad menjadi kenikmatan yang agung. Karenanya para sahabat beliau adalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Menemani sang utusan dengan iman, mengangkat kedudukan mereka di atas manusia-manusia mulia sesudahnya. Ini kebersamaan dengan beliau di dunia. Lalu bagaimana dengan membersamai beliau di akhirat? Bisa hidup bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat jauh lebih utama lagi. Orang yang menemani beliau di surga berada pada tingkatan tertingginya, sehingga beberapa sahabat sangat berkeinginan bersama atau menemani beliau di sana. Seseorang menemani Rasulullah SAW di surga tidak mengharuskan makna bahwa ia mendapatkan kedudukan di surga yang sama persis dengan kedudukan yang dipersiapkan untuk Rasulullah SAW. Karena beliau mendapatkan kedudukan di surga yang khusus, yang kedudukan tersebut tidak untuk yang selainnya. Yang dimaksud dengan menemani Rasulullah SAW di surga adalah bersama dengan beliau, dekat dengannya, melihatnya atau bertemu dengannya, dan tidak berpisah dengannya. Seorang ulama kontemporer menguraikan maksud kebersamaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga berarti bahwa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan kenikmatan berupa menemani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna dan dekat dengan beliau di surga. Ada pula di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan berupa berjumpa atau melihat beliau. Semua itu sesuai dengan amal-amal solehnya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Mintalah sesuatu.' Maka saya pun menjawab, 'Aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga.' Beliau menjawab, 'Ada lagi selain itu?' 'Itu saja cukup ya Rasulullah,' jawabku. Maka Rasulullah bersabda, 'Jika demikian bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud dalam sholat.'" Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini mengandung motivasi untuk memperbanyak sujud, dan yang dimaksud sujud adalah sujud dalam sholat. Maksud hadis ini, amal soleh dan pahala itu berbanding lurus. Semakin banyak atau tinggi kualitas amalan, maka semakin besar pahalanya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, semakin kita menjaga amalan seperti sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah, maka semakin besar kesempatan untuk menemani Rasulullah SAW di surga. Namun, pengaruh sujud dalam meraih pahala menemani Rasulullah SAW di surga tergantung kuantitas dan kualitasnya, berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Muslim.
Maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud saja, melainkan Allah akan mengangkat dengan sebabnya satu derajat dan menggugurkan darimu satu kesalahan dengan sebabnya pula. Adapun yang menunjukkan kualitas adalah seperti yang diungkap ulama. Jika salah satu sujud lebih utama kualitasnya dari yang lainnya, maka derajat yang terangkat dengan sebabnya lebih tinggi, dan dosa yang digugurkan dengan sebabnya lebih besar pula. Sebagaimana halnya sujud yang lebih besar kekhusyukannya dan kehadiran hatinya, nilainya lebih utama dari selainnya. Maka demikian pula dengan sujud seseorang yang panjang, yang nampak ketaatannya kepada Rabb-nya lebih utama daripada sujud yang pendek. Kesimpulannya, ditinjau dari sisi kualitas sujud, semakin panjang dan khusyuk sebuah sujud menyebabkan semakin tinggi tingkatan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Beberapa amalan lain juga bisa menghantarkan seseorang untuk bisa bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Apa saja? Selain berkat sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin orang tua yang mampu mendidik dan menjaga anak perempuannya bisa hidup bersama beliau di surga. Beliau bersabda, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Sahabat Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan mengayomi anak perempuan adalah menunaikan hak-hak mereka seperti makan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Terdapat ganjaran yang besar bagi orang tua yang mengayomi anak perempuan mereka berupa nikmat surga, terhalangi dari siksa api neraka, dan kedekatan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali satu buah kurma. Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi dua untuk diberikan kepada kedua anaknya. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya, dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memberi nafkah kepada mereka, serta bersabar dalam mengurus seluruh urusan mereka. Anak perempuan merupakan ujian bagi orang tua. Sebagian orang tidak suka dengan kehadiran anak perempuan dan sangat bergembira ketika memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, kehadiran anak-anak perempuan dianggap sebagai ujian. Pemirsa, masih ada satu sosok yang disabdakan Nabi akan mendampingi beliau di surga. Saya dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Seraya beliau mengisyaratkan jari tengah dan telunjuknya, lalu merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermakna, orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan menempati kedudukan yang tinggi di surga, dekat dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti menanggung anak yatim adalah mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya, seperti menjamin makan dan minum, memberikan pakaian, serta mengasuh dan mendidiknya dengan pendidikan Islam yang benar. Keutamaan dalam hadis ini berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim dari harta orang itu sendiri. Bisa juga orang yang menjalankan amanah ketika ia mendapatkan titipan harta anak yatim tersebut. Keutamaan ini juga berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim, baik anak itu tergolong keluarga atau kerabat dekat, maupun anak yang sama sekali tidak punya hubungan keluarga dengannya. Ibnu Battal rahimahullah dalam kitab Fathul Bari berkata, wajib bagi siapa yang mendengar hadis keutamaan menyantuni anak yatim ini untuk mengamalkannya, supaya ia bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih utama darinya. Kita tahu, yang dimaksud anak yatim di sini adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum dia mencapai usia dewasa. Sebagian ulama memasukkan dalam kategori anak yatim ini yaitu mereka yang kehilangan orang tuanya karena sakit dalam waktu yang sangat lama, atau karena perceraian, safar, jihad,
hilang, dan sebab-sebab lainnya. Seorang anak yatim tidak lagi disebut yatim ketika ia telah mencapai usia baligh. Nabi SAW bersabda, tidak ada keyatiman setelah baligh. Hadis riwayat Abu Dawud. Banyak dalil dan nas yang menegaskan keutamaan menyantuni anak yatim dan menjanjikan balasan yang agung bagi para pemelihara anak yatim. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurusi urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini bahwa ketika turun ayat, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat, sehingga mereka segera memisahkan makanan mereka dari makanan anak yatim, karena khawatir akan memakan harta mereka, meskipun sebelumnya mereka terbiasa menggabungkan harta mereka dengan harta anak yatim yang berada dalam kepengasuhannya. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Maka Allah memberi kabar kepada mereka bahwa maksud ayat tersebut adalah berbuat islah dalam masalah harta anak yatim dengan cara menjaga harta tersebut dan mengembangkannya dalam perdagangan, dan menggabungkan harta mereka dengan harta anak yatim dalam masalah makanan ataupun selain itu, hukumnya boleh asalkan tidak merugikan sang yatim, karena mereka itu adalah saudara kita juga. Dan sudah menjadi keumuman jika saudara bergaul dan berbaur dengan saudaranya sendiri. Parameter dalam hal ini adalah niat serta amal sang pengasuh yatim. Allah Maha mengetahui siapa yang berniat untuk berbuat baik kepada anak yatim dan dia tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan harta yatim tersebut. Jika ada yang termakan olehnya tanpa ada maksud demikian, maka ia tidak berdosa. Allah Maha mengetahui pula siapa yang berniat buruk dalam penggabungan harta tersebut, yakni ia ingin mendapatkannya kemudian ia memakannya. Demikian inilah yang berdosa, karena wasilah atau sarana memiliki hukum yang sama dengan maksud dan tujuannya. Pemirsa, ada beberapa amalan yang dapat diamalkan sehingga di akhirat kelak kita bisa hidup bersama Nabi di surga. Amalan paling utama adalah mengikuti dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Ibnu Abbas menuturkan, ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu sehingga aku ingin menyampaikan kepadamu, jika aku datang dan tidak melihatmu maka aku merasa nyawaku keluar. Aku juga sampaikan, kalaulah aku masuk surga dan berada di bawah tempatmu, maka hal itu sangat menyedihkan buatku. Aku ingin satu tingkat bersama dirimu. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab sedikit pun, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan membacakan ayat tersebut kepadanya. Orang yang hidup menyertai Nabi di surga adalah orang yang mencintai beliau. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat dan berkata, kapankah hari kiamat tiba? Beliau menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Ia menjawab, tidak ada, melainkan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik berkata, kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah SAW. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak. Kemudian Anas berkata, sungguh saya mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan berharap agar saya bisa bersama mereka di akhirat kelak disebabkan cintaku terhadap mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Tetapi orang yang benar-benar mencintai Nabi akan selalu menempuh jalan orang yang dicintainya, mengikuti langkah-langkahnya, menjalankan sunnahnya, dan mengambil petunjuknya. Karena mencintai tidak cukup hanya dengan menyayangi, tanpa mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW.
Contohnya adalah paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib yang sangat mencintai beliau, namun tidak bisa bersamanya di akhirat karena ia tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keimanan dan petunjuk. Siapa yang ingin bersama orang yang dicintainya, ia harus menempuh jalan orang tersebut. Pemirsa, salah satu bentuk paling mudah untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lantunan solawat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling utama denganku hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, orang yang paling dekat kepadaku dan paling dimuliakan dengan syafaatku serta paling berhak terhadap limpahan kebaikan-kebaikan dan dihindarkan dari keburukan-keburukan pada hari kiamat adalah yang bersolawat. Dan tidak ada surga tanpa akhlak mulia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian di hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Terakhir, jika ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, jangan pernah lelah untuk berdoa. Hal ini berdasarkan apa yang diminta Rabi'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mendoakannya untuk menemaninya di surga. Juga doa yang dipanjatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Allah, saya meminta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtadan, kenikmatan yang tidak putus, dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di derajat tertinggi dari surga yang kekal. Hadis riwayat Ahmad. Doa ini bagian tawakal hamba dalam mengusahakan sebab-sebab supaya bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Perlu dicatat, menunjukkan rasa cinta tidak harus berlebihan dengan menambah-nambah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cara seperti ini justru kelak semakin menjauhkan kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para malaikat akan mengusir orang-orang mukmin yang menambah-nambah ajaran Nabi saat di padang mahsyar nanti. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan, lalu beliau mengucapkan salam. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian, wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin, dan kami insya Allah pasti akan menyusul kalian. Selanjutnya beliau bersabda, aku sangat berharap untuk dapat melihat saudara-saudaraku. Mendengar ucapan ini para sahabat keheranan sehingga mereka bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara-saudaraku adalah umatku yang akan datang kelak. Kembali para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang sampai saat ini belum terlahir? Beliau menjawab, menurut pendapat kalian, andai ada orang yang memiliki kuda yang didahi dan ujung-ujung kakinya berwarna putih dan kuda itu berada di tengah-tengah kuda-kuda lainnya yang berwarna hitam legam, tidakkah orang itu dapat mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu saja orang itu dengan mudah mengenali kudanya. Maka Rasulullah menimpali jawaban mereka dengan bersabda, sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar, pertanda mereka berwudu semasa hidupnya di dunia. Aku akan menanti umatku di pinggir telagaku di alam mahsyar. Dan ketahuilah bahwa akan ada dari umatku yang diusir oleh malaikat, sebagaimana seekor onta yang tersesat dari pemiliknya dan mendatangi tempat minum milik orang lain, sehingga ia pun diusir. Melihat sebagian orang yang memiliki tanda-tanda pernah berwudu, maka aku memanggil mereka, kemarilah. Namun para malaikat yang mengusir mereka berkata, sejatinya mereka sepeninggalmu telah merubah-rubah ajaranmu. Mendapat penjelasan semacam ini, maka Rasulullah berkata, menjauhlah wahai orang-orang yang sepeninggalku merubah-rubah ajaranku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Amin. Termasuk derajat tinggi di surga. Bagaimana kita bisa membayangkan kenikmatannya jika kenikmatan di surga paling rendah saja sudah jauh dari bayangan manusia? Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah adalah orang yang memiliki 7 tingkatan dan 300 pelayan yang mendatanginya setiap pagi dan sore dengan membawa 300 piring yang terbuat dari emas dengan berisi makanan. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya.
Mereka membawa pula 300 bejana yang memiliki warna yang berbeda-beda. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, tinggal bersama orang-orang terkasih kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.